الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده ولو كره الكافرون اللهم فصل على محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم يبعثون أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat rahimakumullah, hari ini merupakan hari Jumat kedua di bulan Syawal. Masih terasa suasana Idul Fitri. Dan doa yang diajarkan oleh sahabat Rasul kepada sesamanya tatkala Idul Fitri dan Idul Adha apabila bertemu dengan sesama muslim adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kami dan amal Anda. Sidang Jumat rahimakumullah, itulah yang diajarkan oleh Rasul terhadap sahabatnya, dan jawabannya pun na'am, taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi jelas Idul Fitri itu merupakan hari besar, hari bahagia bagi umat Islam karena telah selesai melaksanakan salah satu tugas selama bulan Ramadan. Maka berdoa kepada Allah, mudah-mudahan amal yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketentuan diterima ataukah tidak ibadah saum di bulan Ramadan sangat terkait dengan manifestasi sasaran ibadah saum tersebut. Dan sasaran utama dari ibadah saum adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian ibadah saum seperti telah diwajibkan kepada umat terdahulu, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi kalau mudah-mudahan kalian bertakwa, harus ada upaya menjadi manusia muttaqin. Jadi tidak dijamin semua yang saum itu menjadi manusia takwa. Makanya menggunakan kalimat la'alla, mudah-mudahan kalian bertakwa. Jadi harus ada usaha, harus ada tindak lanjut ibadah saum itu. Dan orang yang meraih ketakwaan tersebut diistilahkan di dalam Al-Quran ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Dan ulaika humul muttaqun itu di dalam Al-Quran ada dua ayat. Yang pertama di surat Al-Baqarah 177 dan yang kedua di surat Az-Zumar ayat 33. Al-Baqarah 177 kalimatnya ulaika sodaku, ulaika alladina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Dan ayat 33 mengatakan walladina jaa bisidqi wa saddaqu bihi ulaika humul muttaqun. Jadi kalau kita mengevaluasi apakah ada hasilnya ataukah tidak, ibadah saum itu menjadikan kita sebagai muttaqun,
Sebagai orang yang bertakwa, kita harus membaca kedua ayat itu seperti apa langkah menjadi manusia takwa. Kalau dalam surat Al-Baqarah 177 dikatakan laisal birra an tuwallu wujuhakum kibalal masyriq wal maghrib. Tidak termasuk kebaikan orang yang mengarahkan wajahnya ke arah timur, ke arah barat. Walakinnal birra, yang baik itu adalah man amana billah, yang beriman kepada Allah. Jadi harus ada peningkatan iman. Seperti dipanggil di dalam ibadah saum, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ada enggak peningkatan iman di kita itu? Man amana billah, beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Yang berikutnya wa atal mala wal malaikah juga, malaikat wal kitab, iman kepada malaikat wal kitab dan kitab wan nabiyyin dan para nabi. Wa atal mala ala hubbih, dan memberikan harta yang ia cintai dawil kurba, kepada kaum kerabat. Jadi takwa bukan hanya ritual seperti disebut di dalam iman, tetapi ada kaitan dengan sosial manifestasinya. Dawil kurba, kepada kaum kerabat. Wal yatama, pada anak yatim. Ada enggak perubahan kita terhadap anak yatim? Berbuat baik tidak terhadap anak yatim. Wal masakin, dan terhadap orang-orang miskin. Apa itu miskin? Rasul pernah ditanya, apa itu miskin? Kata Rasul, laisal miskin, bukan orang miskin. Mayyatufu, yang keliling-keliling orang untuk meminta lukmah au lukmaten, satu suap atau dua suap makanan. Orang miskin adalah laisa mayubni, yaitu orang yang tidak berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kalau di kota Bandung, kebutuhan hidup layak itu ditentukan oleh UMR. Untuk anak dua itu 3.700.000 rupiah per bulan untuk anak dua. Jadi berempat. Sekitar per orangnya 925.000 per bulan. Jadi kalau ada orang punya anak 4, berarti 6 sekitar penghasilannya harus 6 juta. Jadi kalau punya anak 4, penghasilannya di bawah 4 juta, itu masuk kepada kategori miskin. Sebaliknya, kalau sudah pensiun, tidak punya tanggungan satupun karena tinggal dia dan istrinya, jadi berdua. Jadi kalau pensiun punya penghasilan 2 juta per bulan, maka itu bukan orang miskin karena anaknya sudah dewasa, sudah di atas 40 tahun. Kalau anak sudah berusia di atas 40 tahun bukan disumbang oleh orang tua, tapi anak tersebut berkewajiban membiayai orang tua. Jadi kalau sudah anaknya di atas 40 tahun, maka dia hanya tanggung jawab suami istri. Jadi kalau dia penghasilannya 2 juta per bulan, bukan orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak. Kebutuhan hidup layak itu di setiap tempat ada perbedaan tergantung kepada kondisi tempatnya masing-masing. Itu wal masakin. Kemudian wabnas sabil, menyantuni pada orang jalanan, orang terlantar, orang yang tidak ada yang ngurus. Wasailin, dan berbuat baik terhadap orang yang minta. Bukan minta-minta, orang yang minta. Karena kalau minta-minta, dalam hadis riwayat Muslim yang lahir 206 wafat 261 dikemukakan barang siapa yang memiliki kemampuan
tapi dia masih minta-minta, maka itu sama dengan mengumpulkan api neraka di perutnya. Wasaidin, makanya berbuat baik terhadap yang minta. Wafir riqab, dan memerdekakan hamba sahaya. Wa aqamas shalah, menegakkan salat serta meningkatkan kualitasnya ibadah salat itu. Baik ibadah salat fardu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, maupun salat sunat, yaitu qiyamul lail, bukan hanya tarawih di bulan Ramadan, tapi dilanjutkan qiyamul lail di luar Ramadan. Begitu pula salat duha di pagi hari. Kemudian di samping aqamas shalah wa ataz zakat, menunaikan ibadah zakat, baik zakat fitri yang dilakukan menjelang Idul Fitri maupun zakat-zakat yang lainnya. Wal mufuna bi ahdihim, serta memenuhi janji, ida ahadu, apabila mereka berjanji. Wasabirin, dan sabar, fil ba'sa wad dara wa hinal ba's, di dalam kesulitan dan di dalam kemadaratan, di dalam kepayahan. Ulaikal ladina sadaku, mereka itulah orang yang benar, orang yang membenarkan ayat-ayat Allah, orang yang membenarkan Allah dan Rasulnya. Wa ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang takwa. Jadi tinggal evaluasi kepada diri kita, apakah kriteria di dalam surat Al-Baqarah 177 sudah kita penuhi. Kemudian juga di ayat 32-33, faman adlamu mimman kadaba alallahi wa kadzdzaba bisidqi idja'ahu laisa fi jahannama maswal lil kafirin walladzina jaa'a bisidqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Tidak ada yang paling dolim kecuali berbuat kebohongan atas nama Allah dan mendustakan kebenaran apabila datang kepadanya. Alaysa fi jahannama maswalil kafirin, bukankah jahanam yang disediakan untuk orang-orang kafir? Walladzina jaa'a bisidqi, sedangkan orang yang datang dengan membawa kebenaran, wasaddaqa bihi, dan membenarkan yang benar, ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang bertakwa di sini tidak pernah membohongi Allah, tidak pernah berbuat kedustaan atas nama Allah. Kedua, dia akan selalu menghindari dan menjaga diri jangan sampai terjerumus kepada neraka jahanam. Yang ketiga, selalu jujur, benar, menegakkan kebenaran dan membenarkan yang benar, bukan membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, tapi dia membenarkan yang benar. Ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi sudahkah kita termasuk orang yang bertakwa? Kalau sudah, maka sampai di mana kualitas ketakwaan kita? Maka itu sebagai evaluasi. Apakah ada bekasnya ibadah saum yang kita lanjutkan 1 bulan itu pada manifestasi menjadikan kita sebagai muttaqun minimal di dalam 2 ayat atau 3 ayat tersebut, Al-Baqarah 177, kemudian Az-Zumar 32 dan 33. Ghafarallahu li walakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sidang Jumat rahimakumullah,
sampai di mana keberhasilan kita dengan ibadah Ramadan menjadi manusia muttaqin? Pertama adalah yang meningkatkan iman kepada Allah, kepada hari akhir, kepada malaikat, kitab, dan para nabi. Kedua, menyerahkan sebagian harta untuk kepentingan sosial, baik sosial dalam arti kaum kerabat, anak yatim, masakin, ibnu sabil, sailin, firrekob. Kemudian meningkatkan ibadah sholat serta menunaikan zakat. Serta di dalam surat Az-Zumar kita tetap membenarkan yang benar, jangan berbuat kebohongan atas nama Allah. Kemudian selalu berusaha untuk menghindari ucap, sikap, dan tindakan yang menjuruskan ke neraka jahanam. Ja'a bisidki, kita selalu berada pada kejujuran, jangan sampai mencampuri ucap, sikap, dan tindakan dengan ketidakjujuran. Harus pandai ja'a bisidki wa saddaqa bihi, dan membenarkan yang benar. Karena itulah ulaika humul muttaqun, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Mari kita tutup dengan berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu fihi wa man natlubuhu wa nartajih min rahmatika fi amrina kulli fayassir lana ma nahnu fi min safarina wa man natlubuhu min hawaijina qarrib alainal masafat sallimna minal ilali wal afat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khasi'a wa lisanan dzakira wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.